Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pertemuan kita di bab baru, yaitu larutan elektrolit dan non elektrolit. Jadi sebelum kita lanjut, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan tekan tanda notifikasinya supaya kalau ada video baru bisa Ananda melihat langsung. Ya, kita mulai. Jadi larutan elektrolit dan non elektrolit. Jadi apa yang dimaksud dengan larutan elektrolit dan non elektrolit ini kita dapat jelaskan berikut ini. Larutan, ya. Larutan adalah campuran yang homogen antara zat larut dan pelarut. Pelarut solvent, pelarut dalam kurung solvent komponen utama dari larutan. Zat terlarut, solut, komponen kecil. Berdasarkan daya hantar listrik, larutan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian larutan elektrolit dibagi atas dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Jadi saya ulangi, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Mengapa larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik? Ini dijelaskan oleh Stefan T. Arrhenius dari Swedia tahun 1887 menggunakan teori ionisasi. Larutan elektrolit adalah teori ionisasi. Zat-zat elektrolit jika dilarutkan dalam air akan terurai menjadi ion positif kation dan ion negatif anion. Menurut Arrhenius, larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik karena mengandung ion-ion yang bergerak bebas. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Jadi larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Mengapa larutan non-elektrolit dapat menghantarkan arus listrik? Zat non-elektrolit dalam larutan tidak terurai menjadi ion-ion, tetapi tetap berupa molekul. Larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat, senyawa yang seluruhnya atau hampir seluruhnya di dalam air terurai menjadi ion-ion sehingga memiliki daya hantar listrik yang baik. Contoh, asam-asam kuat HCl, asam klorida HClO3, H2SO4, asam sulfat, dan HNO3. Ini contoh-contoh asam kuat. Basa-basa kuat yaitu NaOH, KOH, CaOH 2 kali, dan barium dioksida, ya. Ini contoh basa kuat. Garam-garam yang mudah larut adalah garam dapur NaCl, Ki, dan Al2SO4 3 kali, ya. Larutan elektrolit lemah. Elektrolit lemah itu adalah senyawa yang di dalam air hanya sebagian kecil terurai menjadi ion. Contoh, asam-asam lemah CH3COOH, HCN, H2CO3, dan H2S. Itu contohnya, ya, asam-asam lemah. Kemudian basa-basa lemah contohnya adalah amonia NH4OH dan NiOH 2 kali, ya. Jadi amonia itu NH3, ya. Ya, garam-garam yang sukar larut misalnya AgCl dengan CaCrO4 dan PbI2. Ya, ini non elektrolit, elektrolit kuat dan elektrolit lemah ini, ya. Ini dalam rangkaian ujinya. Ini elektronnya, ya, gambar-gambarnya. Kalau di elektrolit kuat, elektrolit lemah, ya. Elektrolit kuat, ya, elektrolit kuat terionisasi sempurna
menghantarkan arus listrik, lampu menyala terang, terdapat gelembung gas. Ini ciri-ciri elektrolit kuat ya, dihafal ya Ananda ya, dihafal. Kemudian elektrolit lemah itu terionisasi sebagian, menghantarkan arus listrik, mampu menyala redup, terdapat gelembung gas. Kemudian non elektrolit tidak terionisasi, jadi lawannya ya, tidak terionisasi, tidak menghantarkan arus listrik, lampu tidak menyala, tidak terdapat gelembung gas. Jadi hampir semua kebalikannya dari elektrolit kuat dan lemah. Ya, jadi itu kalian hafal-hafal ya. Biasanya dia muncul di soal. Kekuatan elektrolit ya. Derajat ionisasi. Jadi untuk mengukur kekuatan elektrolit kita menggunakan derajat ionisasi. Jadi derajat ionisasi adalah perbandingan jumlah mol atau molekul zat yang terionisasi dengan banyaknya mol atau molekul zat mula-mula. Derajat ionisasi dapat ditulis sebagai alfa sama dengan jumlah mol zat yang terionisasi per jumlah mol zat mula-mula. Jadi alfa sama dengan jumlah mol zat yang terionisasi per jumlah mol zat mula-mula. Jadi itu rumus derajat ionisasi. Nilai derajat ionisasi yaitu 0 lebih besar atau sama dengan alfa dan lebih besar dan lebih besar atau sama dengan 1 ya. Ya, elektrolit kuat alfa jika elektrolit kuat jika alfanya sama dengan 1 berarti dia terionisasi sempurna. Kalau elektrolit kuat alfanya ini range-nya antara 0 sampai 1. Itu nilai dari derajat ionisasinya antara 0 dan 1 dalam kurung terionisasi sebagian. Kalau dia kategorinya non elektrolit berarti alfanya sama dengan 0, tidak terionisasi ya. Ini derajat ionisasi. Ya, gambar A pada larutan ini derajat ionisasinya sama dengan 1 ya. Ini 1 berarti semua larutan terionisasi membentuk ion positif dan ion negatif. Tidak ada dalam bentuk molekul netralnya. Gelembung yang dihasilkan banyak dan dapat menyalakan lampu. Nih ya. Kalau gambar B pada larutan ini derajat ionisasinya mendekati 1 ya. Kemudian C pada larutan ini derajat ionisasinya mendekati 0. Ini C ya. Karena lampunya dia tidak menyala. Ya. Mendekati 0 ya. Ini berarti elektrolit lemah ini ya, lemah. Ini dia kategorinya masih kuat. AB dia masih kuat ya. Ya. C ini sudah lemah, D ini non elektrolit. D pada larutan ini derajat ionisasi ini 0 ya. Jadi untuk materi larutan elektrolit dan non elektrolit sampai di sini dulu. Jadi sekarang Ananda bisa melihat percobaan larutan elektrolit dan non elektrolit berikut ini.